Shalom, sahabat kom dimanapun berada. Pagi hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Tuhan sudah menjaga kita dalam peristirahatan sehingga di pagi yang indah ini kita semua berada dalam keadaan yang sehat. Pagi yang indah ini sebelum kita melangkah, sebelum kita beraktivitas di setiap pekerjaan kita, tanggung jawab kita masing-masing, kita mendahului itu dengan merenungkan bagian firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi yang indah ini, sahabat kom dimanapun berada, kita minta kekuatan dari Tuhan. Kembali kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena sepanjang kehidupan kami dalam peristirahatan kami, Engkau sudah menjaga kami, dan pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Pagi yang indah ini sebelum kami melangkah dalam setiap pekerjaan kami masing-masing, kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya kehidupan ini. Haleluya. Amin. Sahabat kom yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi yang indah ini saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, waktu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikian jauh pembacaan perenungan firman Tuhan di pagi yang indah ini. Perenungan firman Tuhan pagi yang indah ini saya beri judul, "Tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Pembacaan ini merupakan bagian dari cerita dalam Alkitab tentang penyembuhan seorang pria cacat sejak lahir yang duduk di pintu gerbang Yerusalem. Dua rasul Yesus Kristus bertemu dengan seorang pria yang meminta sedekah di pintu gerbang yang disebut pintu indah di bait Allah di Yerusalem. Sahabat kom yang diberkati Tuhan dimanapun berada, ayat ini menggambarkan bahwa momen ketika Petrus dan Yohanes menjawab permohonan pria tersebut dengan mengatakan, "Emas dan perak tidak ada padaku,
tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ini memiliki makna yang dalam konteks kehidupan dan ajaran rasul-rasul Kristen. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, miskin materi tetapi kaya rohani. Petrus dan Yohanes menyatakan bahwa mereka tidak memiliki harta, benda, materi seperti emas dan perak. Ini menggambarkan bahwa makna bukan orang kaya secara materi, namun mereka memiliki kekayaan rohani yang lebih besar dalam iman kepada Yesus Kristus. Apa yang perlu kita renungkan dari pembacaan kita ini? Pembacaan ini penuh makna dan memiliki banyak pelajaran yang dapat diambil untuk direnungkan, yaitu hal yang pertama, pentingnya kemurahan hati. Sahabat kaum yang diberkati Tuhan, pernyataan ini menunjukkan pentingnya memiliki hati yang murah hati dan siap memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Terlepas dari keterbatasan sumber daya materi, kita masih dapat memberikan yang kita miliki seperti waktu, kasih, perhatian, dan dukungan. Sahabat komen berkati Tuhan. Yang kedua, kemurahan hati dalam pelayanan. Dalam konteks pelayanan Kristen, kita diajarkan untuk melayani sesama dengan tulus hati dan tanpa pamrih. Pernyataan ini adalah contoh konkret dari pelayanan tanpa pamrih yang dilakukan oleh kedua rasul, yaitu Petrus dan Yohanes. Dan hal yang ketiga, kekuatan nama Yesus Kristus. Dengan menyebut nama Yesus Kristus, rasul-rasul Kristen menunjukkan keyakinan akan kuasa dan otoritas Kristus. Mereka percaya bahwa dalam nama Kristus mujizat dapat terjadi, termasuk penyembuhan. Ini mengatakan kita akan pentingnya iman yang kokoh dalam Kristus. Karena itu, sahabat kaum yang diberkati Tuhan, renungan ini adalah contoh kasih dan pelayanan yang tulus dan penuh iman. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi dengan peduli terhadap kebutuhan orang lain dan membantu mereka dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian jauh renungan kita di pagi yang indah ini. Kita akan berdoa, kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan di pagi hari ini. Kembali kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan begitu baik, begitu peduli dalam setiap kehidupan kami. Sebagai orang Kristen, biarlah kami peduli, kami punya kasih sayang terhadap satu dengan yang lain. Sebagaimana firman Tuhan, kami punya kasih, kami punya kepedulian terhadap satu dengan yang lain. Terpuji namamu Tuhan. Tuhan Engkau memberkati kami pribadi, lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan komunitas-komunitas kami dimanapun kami berada. Kami percaya kehidupan kami semakin hari semakin diberkati Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat, perenungan firman Tuhan yang singkat di pagi hari ini dapat memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terpuji namamu Tuhan. Engkau baik dan Engkau luar biasa. Punya kehidupan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Yesus yang punya kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Amin.